Kisah nyata horor pesugihan pedagang bakmi Irian. Di tengah kesibukan kota kecil di Jawa Timur, terdapat sebuah jalan yang ramai dilalui penduduk setempat. Di salah satu sudut jalan itu, berdiri sebuah warung sederhana yang menjual bakmi Irian, sebuah hidangan favorit yang terkenal dengan kelezatannya. Warung ini dimiliki oleh seorang wanita muda bernama Nia. Nia, yang berusia 25 tahun, memiliki penampilan yang biasa saja. Rambut hitamnya diikat rapi dalam ekor kuda, dan wajahnya yang tidak mencolok ditandai oleh sepasang mata coklat yang selalu bersinar penuh harapan. Dia mengenakan kaos sederhana dan celana panjang, mencerminkan gaya hidupnya yang sederhana namun penuh semangat. Sejak kecil, Nia telah memiliki mimpi besar untuk menjadi seorang pengusaha sukses. Ia seringkali membayangkan bagaimana suatu hari nanti, warungnya akan ramai dikunjungi orang-orang yang ingin menikmati bakmi Irian yang lezat. Namun, kenyataan hidupnya tidak semudah impian yang ia rajut. Ia berasal dari keluarga yang sederhana, di mana ayahnya bekerja sebagai buruh tani dan ibunya seorang penjual sayur di pasar. Dengan latar belakang ini, Nia menyadari bahwa untuk mencapai impiannya, ia harus bekerja keras dan berusaha lebih dari yang lainnya. Sahabat terdekat Nia, Sri, adalah sosok yang selalu mendukungnya. Mereka telah bersahabat sejak kecil, tumbuh bersama dalam suka dan duka. Sri, yang lebih konservatif, memilih untuk tetap bekerja sebagai karyawan di toko kelontong milik keluarga. Dalam pandangannya, jalan hidup yang aman dan stabil adalah hal yang paling penting. Namun, meski berbeda pilihan, keduanya saling melengkapi. Sri seringkali menjadi pendengar setia ketika Nia bercerita tentang cita-citanya, sementara Nia menjadi pendorong semangat bagi Sri untuk tidak takut mengambil risiko. Suatu malam, ketika bulan purnama bersinar terang di langit, Nia duduk termenung di depan warung kecilnya yang baru dibuka. Meskipun sudah menghabiskan waktu berhari-hari untuk menyiapkan segala sesuatunya, warungnya masih sepi pengunjung. Kesedihan mulai menyelimuti hatinya, namun tekadnya untuk sukses tidak surut. Dalam pikirannya, ia teringat akan Mbah Suro, seorang dukun terkenal di kota tersebut yang dikenal memiliki kemampuan untuk membantu orang-orang yang ingin mencapai kekayaan. Mbah Suro konon bisa memberikan pesugihan, sebuah praktik di mana seseorang bisa mendapatkan kekayaan dengan syarat tertentu. Namun, di balik keajaiban itu, tersimpan banyak cerita menyeramkan tentang harga yang harus dibayar. Nia merasakan panggilan yang kuat untuk mencari bantuan Mbah Suro. Dalam benaknya, ia membayangkan bagaimana hidupnya akan berubah jika ia bisa mendapatkan keberuntungan. Dengan semangat yang membara, ia memutuskan untuk pergi menemui Mbah Suro esok harinya. Ia tahu bahwa ini adalah langkah besar, namun ia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya dan harapannya untuk mencapai kesuksesan. Hari berikutnya, Nia pergi ke rumah Mbah Suro yang terletak di pinggiran kota. Jalan menuju rumah dukun itu dipenuhi dengan pepohonan rindang dan suara alam yang menenangkan. Namun, saat mendekati rumah Mbah Suro, suasana berubah menjadi misterius. Bangunan tua itu dikelilingi oleh pagar dari bambu yang tinggi, dengan aroma dupa yang menyengat memenuhi udara. Nia merasakan ketegangan di dadanya, namun ia tetap melangkah maju. Setelah mengetuk pintu, Nia disambut oleh Mbah Suro, seorang pria tua dengan wajah keriput dan tatapan tajam yang seolah bisa menembus jiwa seseorang. Mbah Suro mengenakan pakaian tradisional berwarna gelap dan dikelilingi oleh berbagai benda mistis yang berfungsi sebagai alat ritual. Suara beratnya menggema ketika ia menyapa Nia, "Apa yang kau inginkan, Nduk?" Suara itu terdengar menakutkan namun penuh kebijaksanaan. Nia memperkenalkan dirinya dan menceritakan impiannya untuk membuka warung bakmi Irian yang sukses. Ia menceritakan segala kesulitan yang ia hadapi dan harapannya untuk mendapatkan bantuan dari dunia spiritual. Mbah Suro mendengarkan dengan seksama, tetapi tidak tanpa memberikan peringatan. "Semua yang kau dapat, ada harganya," katanya perlahan. Perkataan itu membuat Nia terdiam sejenak. Ia tahu bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, namun keinginan untuk sukses memadamkan rasa takut dalam dirinya. Dengan tekad yang bulat, Nia menyatakan keinginannya untuk melanjutkan ke ritual pemanggilan kekayaan.
Mbah Suro, setelah mempertimbangkan, setuju untuk membantunya, tetapi mengingatkan bahwa ia harus siap dengan segala kemungkinan yang akan terjadi. Dengan hati berdebar, Nia menyetujui syarat-syarat yang ditetapkan dan bersiap untuk menjalani ritual yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ini mengantar pembaca ke dalam dunia Nia, menggambarkan harapannya, ketekunannya, dan keputusan yang akan membawanya ke dalam perjalanan penuh risiko dan misteri. Setiap detail dalam hidupnya menunjukkan kecintaan dan kerinduan akan kesuksesan, sementara pertemuannya dengan Mbah Suro membuka pintu menuju sesuatu yang lebih gelap dan tak terduga. Setelah pertemuannya dengan Mbah Suro, Nia pulang dengan perasaan campur aduk. Dalam perjalanan pulang, pikirannya terus berputar, membayangkan bagaimana hidupnya akan berubah setelah ritual yang akan dilaksanakan. Suara Mbah Suro masih terngiang di telinganya, mengingatkan akan harga yang harus dibayar. Namun, harapan untuk mencapai sukses lebih besar daripada ketakutan yang menggerogoti benaknya. Ia membayangkan warung bakmi iriannya yang ramai pengunjung, dan bagaimana ia bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya. Keesokan harinya, Nia kembali ke rumah Mbah Suro untuk menjalani ritual. Suasana di sekitar rumah dukun itu terasa semakin misterius. Awan gelap menggantung rendah di langit, dan angin berhembus kencang, seolah-olah alam pun merasakan ketegangan yang mengelilingi Nia. Ketika ia memasuki rumah Mbah Suro, aroma dupa menyengat semakin kuat, seakan menyambutnya masuk ke dalam dunia yang tidak biasa. Mbah Suro sudah menunggu di dalam ruangan yang dipenuhi dengan berbagai benda keramat. Di tengah ruangan, terdapat altar kecil yang dihiasi dengan sesajen, keranjang berisi buah-buahan, kembang setaman, dan ayam hitam yang masih hidup. Nia melihat dengan penuh rasa ingin tahu dan sedikit ketakutan. Mbah Suro memulai ritual dengan mengucapkan doa-doa dalam bahasa kuno yang tidak dimengerti Nia. Suaranya mengalun seperti lagu, dan semua benda di sekitar seolah bergerak mengikuti irama yang dihasilkan. Setelah beberapa saat, Mbah Suro meminta Nia untuk duduk di samping altar. Dengan tangan yang bergetar, Nia mengamati setiap gerakan Mbah Suro. Ia merasa seperti sedang berada dalam sebuah pertunjukan, di mana ia adalah satu-satunya penonton. Mbah Suro memegang ayam hitam dan mulai mengucapkan mantra yang lebih keras, mengundang kehadiran makhluk halus yang akan membantunya. Saat ayam itu disembelih, darahnya mengalir ke altar, dan aroma yang kuat memenuhi ruangan. Nia merasa mual, tetapi ia tetap berusaha untuk tidak menunjukkan kelemahan. Setelah ritual selesai, Mbah Suro memasang susuk di tubuh Nia. Proses ini menakutkan, di mana Nia merasakan tusukan kecil di kulitnya. Namun, ia juga merasakan aliran energi yang berbeda, seolah-olah ada kekuatan baru yang mengalir dalam dirinya. Mbah Suro mengingatkan Nia tentang syarat-syarat yang harus diikuti. Setiap Jumat Kliwon, ia harus memberikan sesajen dan menghindari makanan tertentu. Kau harus berkomitmen, Nia. Jika tidak, konsekuensinya bisa sangat berat, katanya dengan nada serius. Setelah ritual, Nia merasakan semangat yang baru. Ia kembali ke warung bakmi irian miliknya dengan rasa percaya diri yang tinggi. Namun, saat ia membuka warung pada sore hari, ia mendapati suasana yang tidak biasa. Pelanggan mulai berdatangan, dan aroma bakmi yang sedap menarik perhatian banyak orang. Dalam waktu singkat, warungnya dipenuhi oleh pelanggan yang ingin mencicipi masakannya. Nia tidak bisa percaya dengan apa yang terjadi, semua yang ia impikan seolah menjadi kenyataan dalam sekejap. Namun, seiring berjalannya waktu, Nia mulai merasakan ada yang tidak beres. Meskipun warungnya ramai, ia merasa terasing. Setiap malam, saat menjalani ritual untuk memenuhi syarat pesugihan, ia merasakan beban yang semakin berat. Lilin yang dinyalakan untuk sesajen seakan memancarkan cahaya yang lebih redup, dan suara-suara aneh mulai menghantuinya. Nia sering mendengar bisikan halus saat ia berdoa, dan kadang-kadang, ia merasa ada seseorang yang mengawasinya dari sudut gelap warung. Sri, sahabatnya, menyadari perubahan pada Nia. Ia mulai merasa cemas ketika Nia jarang menghubunginya dan lebih fokus pada warungnya. Suatu malam, Sri memutuskan untuk mengunjungi Nia di warung.
Ketika ia tiba, ia terkejut melihat betapa ramai warung itu. Namun, saat ia berhadapan langsung dengan Nia, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Nia terlihat lebih cantik, tetapi ada kilauan aneh di matanya yang membuat Sri merasa tidak nyaman. "Nia, kau baik-baik saja?" tanya Sri dengan nada khawatir. Nia hanya tersenyum, tetapi senyumnya tidak sampai ke matanya. "Aku baik, Sri. Lihat, warungku sekarang sukses," jawab Nia dengan semangat yang berlebihan. Sri merasa ada yang tidak beres, dan nalurinya memberitahu bahwa Nia terjebak dalam sesuatu yang lebih besar dari sekadar kesuksesan. Malam itu, ketika warung tutup, Sri memutuskan untuk tinggal lebih lama dan membantu Nia. Saat mereka berdua membersihkan sisa-sisa makanan, Sri melihat Nia terdiam, menatap kosong ke arah dapur. "Nia, ada yang ingin kau ceritakan padaku?" tanya Sri, berusaha membuka pembicaraan. Nia terkejut, seolah terbangun dari lamunan. "Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Sri. Semua baik-baik saja." Namun, suara di dalam hati Sri semakin memperkuat keraguan. Sejak saat itu, Sri merasa semakin khawatir. Ia mulai mencari informasi tentang ritual dan pesugihan, dan apa yang bisa terjadi jika seseorang terjerat dalam dunia tersebut. Rasa curiga dan ketidakpastian tumbuh dalam dirinya, dan setiap malam, saat Nia menjalani ritualnya, Sri tidak bisa tidur dengan tenang. Dia berusaha mencari cara untuk membantu sahabatnya, tetapi merasa tidak berdaya di hadapan kekuatan yang tidak ia mengerti. Konflik mulai berkembang ketika Nia semakin terobsesi dengan kesuksesannya. Meskipun ia mendapatkan semua yang diinginkannya, ada sesuatu yang hilang dalam dirinya. Rasa kesepian dan ketidakpastian menggerogoti jiwa Nia, membuatnya tidak lagi merasa bahagia meskipun dikelilingi oleh keramaian. Dia terjebak dalam lingkaran yang tidak bisa dia pahami, dan Sri, yang sangat peduli, merasa semakin terasing dari sahabatnya. Ini menggambarkan titik awal konflik yang mendalam, di mana Nia terjebak dalam kesuksesan yang mengerikan dan dampak dari keputusan yang diambilnya. Ketegangan dan misteri mulai mengalir, menyiapkan pembaca untuk perjalanan yang lebih gelap dan menakutkan di bab-bab berikutnya. Setelah ritual yang mengubah hidupnya, Nia merasakan kehidupan yang baru dan penuh warna. Namun, di balik kesuksesan yang mencolok, ada bayangan gelap yang mengintai. Setiap malam, saat dia melaksanakan kebiasaan barunya, menghidupkan lilin, menyiapkan sesajen, dan berdoa, Nia merasa semakin terjebak dalam ketergantungan akan kekuatan yang dia panggil. Dia tahu bahwa ada sesuatu yang tidak wajar, tetapi keinginan untuk mempertahankan kesuksesannya menghalangi langkahnya untuk mundur. Dalam beberapa minggu setelah ritual, warung bakmi Irian milik Nia menjadi pusat perhatian di kota kecil itu. Aroma bakmi yang menggoda dan pelayanan yang ramah membuat pelanggan betah berlama-lama. Namun, meskipun warungnya ramai, Nia merasa semakin terasing. Suatu malam, saat menyiapkan makanan untuk pelanggan, dia mendengar suara bisikan lembut yang memanggil namanya. Suara itu terdengar seolah berasal dari dalam kepalanya, dan saat dia berusaha mencari tahu, semuanya terasa semakin membingungkan. Sri, yang semakin khawatir, seringkali menjenguk Nia. Ia melihat sahabatnya berubah, tidak hanya fisik tetapi juga cara berbicaranya. Nia berbicara lebih cepat, gesturnya lebih bersemangat, namun ada kegelapan di balik senyumnya. Suatu malam, saat mereka berbincang di warung setelah tutup, Sri merasakan ketegangan yang mencengkeram. "Nia, kau tidak terlihat seperti dirimu yang dulu. Apa yang sebenarnya terjadi?" tanya Sri dengan nada penuh perhatian. Nia, yang sudah merasa tertekan, hanya tertawa dan menjawab, "Aku baik-baik saja, Sri. Semua ini berkat ritual itu." Namun, di dalam hati, Nia berjuang melawan rasa takut yang semakin menggerogoti. Setiap malam, saat ritual dilakukan, dia merasakan kehadiran yang semakin kuat. Sesajen yang disiapkan seakan tidak pernah cukup. Suatu malam, Nia terbangun dari tidurnya dengan keringat dingin. Dia melihat bayangan gelap berdiri di sudut kamarnya. Bayangan itu tidak berbentuk jelas, tetapi Nia merasakan aura menakutkan yang memancar dari makhluk itu.
Dalam ketakutan, dia berusaha mengabaikannya, tetapi semakin dia berusaha, semakin kuat rasa takut itu membelenggunya. Keadaan semakin memburuk ketika Nia mulai melihat perubahan pada pelanggan. Beberapa dari mereka mulai mengeluhkan pengalaman aneh setelah mengunjungi warungnya. Mereka melaporkan mimpi buruk dan perasaan tidak nyaman yang mengganggu tidur mereka. Sri mendengar kabar ini dan merasakan bahwa ada yang tidak beres. Dia berusaha meyakinkan Nia untuk menghentikan ritual yang dijalankannya, tetapi Nia bersikeras bahwa semua ini adalah bagian dari perjalanan kesuksesannya. Suatu malam, saat warung tutup dan Nia bersiap untuk menjalani ritual, Sri memutuskan untuk mengawasinya dari kejauhan. Ia ingin memahami apa yang sebenarnya terjadi. Dari balik dinding, dia melihat Nia duduk di depan altar kecil yang terbuat dari meja kayu. Lilin menyala, menciptakan bayang-bayang menakutkan di dinding. Nia mulai mengucapkan mantra, dan saat suara itu semakin keras, Sri merasakan getaran aneh di udara. Dia melihat Nia berbicara dengan suara yang berbeda, seolah-olah ada sesuatu yang mengambil alih dirinya. Sri tidak dapat menahan rasa takut dan memasuki warung. "Nia, apa yang terjadi?" teriaknya. Nia terkejut, seolah baru sadar akan kehadiran sahabatnya. "Sri, kau tidak seharusnya di sini," serunya dengan nada panik. Namun, saat dia berusaha menjelaskan, Nia mendengar suara bisikan yang memerintahkan untuk melanjutkan ritual. Dalam kebingungan, dia berusaha melawan, tetapi perasaannya terjebak dalam ketergantungan yang semakin dalam. Sejak malam itu, Nia merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Gangguan gaib yang mengikutinya semakin tidak tertahankan. Dia mulai mengalami mimpi buruk yang mengganggu, di mana bayangan gelap itu selalu muncul, mengancamnya. Dengan suara mendesak, setiap kali suara itu terdengar, Nia merasa seolah-olah ada sesuatu yang menariknya lebih dalam ke dalam kegelapan. Dia berusaha berdoa, tetapi doanya seakan tidak didengar. Ketika Nia mulai menerima tawaran untuk membuka cabang warung di kota-kota besar, hal ini semakin memperburuk keadaan. Sri merasakan betapa Nia semakin terobsesi dengan kesuksesannya. "Nia, kau harus berpikir kembali. Ini bukan hanya tentang uang," ucap Sri dengan nada penuh khawatir. Namun, Nia hanya tersenyum sinis dan menjawab, "Kau tidak mengerti, Sri. Aku sudah terlalu jauh. Ini adalah kesempatan yang tidak boleh kulupakan." Suatu malam, saat Nia bersiap untuk kembali melaksanakan ritual, dia melihat bayangan gelap itu lagi, kali ini lebih jelas. Bayangan itu tampak lebih menyeramkan, seolah mengisyaratkan sesuatu yang buruk. Dalam ketakutan, Nia berusaha menenangkan dirinya, tetapi saat dia berdoa, suara bisikan itu semakin keras, menuntut lebih banyak. Dia merasa terjebak dalam lingkaran yang tidak bisa dia kendalikan. Konflik batin semakin meningkat, dan Nia merasa terjepit antara keinginan untuk meraih sukses dan rasa takut yang menggerogoti jiwanya. Dia sadar bahwa ada harga yang harus dibayar, tetapi harga itu semakin tidak jelas. Setiap kali dia berusaha mundur, suara bisikan itu semakin mendesak, mendorongnya untuk terus maju, seolah-olah mengancam hidupnya jika dia berhenti. Ini menggambarkan peningkatan ketegangan dalam hidup Nia, di mana konflik batin dan gangguan gaib mulai mengambil alih kendali. Ia terjebak dalam dilema antara kesuksesan yang diidamkan dan ancaman yang mengintai dari keputusan yang diambilnya. Pembaca diajak untuk merasakan ketegangan yang semakin mendalam, menyiapkan mereka untuk puncak konflik yang akan datang di bab berikutnya. Malam itu, suasana di warung bakmi Irian terasa berbeda. Nia berdiri di dapur, dikelilingi oleh aroma bakmi yang harum, tetapi hatinya dipenuhi oleh kecemasan yang mendalam. Setiap detik terasa berat, seolah ada sesuatu yang menanti untuk terjadi. Dia mengingat semua ritual yang telah dilalui dan suara bisikan yang semakin mengganggu, membuatnya merasa tidak nyaman. Meskipun warungnya ramai, Nia merasa kesepian yang luar biasa, terperangkap dalam dunia yang tidak dia kenali. Sementara itu, Sri, yang terus-menerus khawatir tentang keadaan sahabatnya, memutuskan untuk mengunjungi Nia sekali lagi. Ia merasakan bahwa ada sesuatu yang sangat salah, dan ia tidak bisa hanya berdiri diam. Ketika dia tiba di warung,
dia melihat Nia tampak sangat berbeda. Wajahnya terlihat lelah, matanya seperti kehilangan cahaya, dan senyumnya yang dulu cerah kini hanya menyisakan kesedihan. Nia, kau tidak kelihatan baik. Apa yang terjadi? Tanya Sri dengan nada lembut namun penuh kekhawatiran. Nia hanya tersenyum, tetapi kali ini, senyumnya terasa paksa. Aku baik-baik saja, Sri. Semuanya berjalan dengan baik, jawabnya, tetapi ada nada cemas yang tak bisa disembunyikan. Sri merasakan bahwa Nia berusaha menutupi sesuatu yang lebih dalam. Nia, aku tidak bisa membiarkanmu sendirian dalam ini. Aku khawatir tentangmu, ucap Sri, berusaha membuka hati sahabatnya. Enggak, Sri, kau tidak mengerti. Ini adalah kesempatan yang tidak bisa kudapatkan lagi. Teriak Nia, emosinya meledak. Dia merasa terjepit antara ambisi dan rasa takut yang menggerogoti jiwanya. Dalam sekejap, suasana berubah menjadi tegang. Sri terkejut dengan reaksi Nia, dan untuk pertama kalinya, dia melihat sisi gelap dari sahabatnya yang selama ini ia kenal. Setelah perdebatan yang menguras emosi, Nia kembali ke dapur untuk melanjutkan rutinitasnya. Dia merasa tertekan, dan saat dia mulai menyiapkan sesajen, suara bisikan itu kembali. Kali ini, suaranya lebih mendesak, lebih menakutkan. Mereka meminta lebih banyak, bisik suara itu, membuat bulu kuduk Nia meremang. Dalam keadaan panik, dia berusaha untuk tidak mendengar, tetapi semakin ia mencoba mengabaikannya, semakin keras suara itu terdengar. Kekhawatiran Sri semakin mendalam ketika dia melihat Nia mulai melakukan ritual yang lebih aneh. Malam itu, untuk pertama kalinya, Nia mengeluarkan pisau dari lemari dapur, sorot matanya menunjukkan niat yang berbeda. Sri ingin melangkah maju, tetapi rasa takut menghalanginya. Dia tahu bahwa Nia telah melampaui batas yang tidak seharusnya dia lewati. Ketika Nia menyiapkan persembahan untuk makhluk halus yang selama ini membantunya, dia merasakan dorongan kuat untuk memberikan sesuatu yang lebih. Dalam keadaan terhipnotis, dia mulai menggambar simbol-simbol aneh di atas meja, yang seharusnya tidak pernah dia lakukan. Saat dia memotong jarinya dengan pisau, darahnya menetes ke altar, dan saat itu juga, suasana di sekitar warung berubah drastis. Angin berhembus kencang, membuat lilin yang menyala berkedip-kedip, seolah-olah marah atau mengingatkan akan sesuatu yang kelam. Sri yang melihat semua ini tidak bisa lagi menahan diri. Nia, berhenti, ini tidak baik, teriaknya sambil berlari ke arah Nia. Namun, saat ia mendekat, Nia berbalik dengan mata yang kosong, seolah-olah dia tidak lagi melihat sahabatnya. Suaranya berubah, menjadi lebih dalam dan mengerikan, aku sudah terlalu jauh, Sri. Mereka tidak akan membiarkanku pergi. Dalam sekejap, semua yang pernah dia impikan terasa hancur. Dalam momen puncak ini, Sri menyadari bahwa Nia telah menjadi korban dari kekuatan yang lebih besar. Dia berusaha meraih tangan Nia, tetapi Nia menolak, seolah terikat oleh kekuatan gaib yang tidak terlihat. Mereka menuntut lebih banyak darah. Nia berteriak, suaranya penuh ketakutan dan kepanikan. Sri merasa hatinya hancur melihat sahabatnya terjebak dalam kegelapan. Ketika semua harapan tampak hilang, Sri menarik napas dalam-dalam dan berusaha menyentuh hati Nia. Nia, ingat siapa dirimu. Ingat mimpi kita. Kamu tidak perlu melakukan ini. Dia berusaha meyakinkan Nia untuk kembali ke jalurnya. Namun, saat itu, suara bisikan itu menjadi semakin nyaring, menghalangi Nia untuk mendengar suara sahabatnya. Akhirnya, dalam sebuah momen dramatis, Nia terjatuh ke lantai, seolah tersadar dari hipnotisnya. Dia menangis, merasakan beratnya keputusan yang telah diambil. Aku tidak bisa, Sri. Aku tidak bisa kembali. Suara hatinya penuh penyesalan, tetapi dia merasa terjebak. Di saat-saat terakhir, Nia mengulurkan tangannya kepada Sri, meminta bantuan. Namun, saat Sri mencoba mendekat, Nia berteriak dengan keras, tolong jangan dekati aku. Aku sudah terlanjur terikat. Saat suasana semakin mencekam, Nia terjatuh lemas, kehilangan kesadaran. Dengan penuh ketulusan, Sri mengangkat sahabatnya, berusaha membawanya keluar dari kegelapan yang menjerat.
Namun, saat dia berbalik untuk pergi, bayangan gelap muncul kembali, menghalangi jalan mereka. Suara gaib yang mengerikan bergema, "Dia adalah milik kami sekarang." Dalam kondisi panik, Sri merasakan emosi campur aduk, takut, cemas, dan putus asa. Dalam sebuah keputusan yang nekat, dia berteriak, "Aku tidak akan membiarkanmu mengambilnya." Dan melangkah maju, berusaha melawan kekuatan yang mengancam nyawa Nia. Namun, saat semua harapan tampak sirna, Nia mengangkat kepalanya, menatap Sri dengan mata yang penuh air mata. "Maafkan aku, Sri. Aku telah membawa kita ke dalam kegelapan." Dengan kata-kata terakhirnya, Nia menghembuskan napas terakhirnya, meninggalkan Sri dalam kesedihan yang mendalam. Duka dan penyesalan melanda hatinya, menyadari bahwa semua impian dan harapan untuk kesuksesan telah terhapus dalam sekejap. Dia menatap tubuh Nia yang terbaring lemah, hatinya hancur. Dalam kehampaan, dia merasakan kehadiran yang tidak terlihat mengintai, menunggu untuk mengambil alih. Setelah kejadian malam itu, Sri merasa terjebak dalam bayang-bayang kesedihan dan rasa bersalah. Dia tidak hanya kehilangan sahabatnya, tetapi juga terjerat dalam kegelapan yang dibawa oleh pesugihan. Walaupun warung bakmi Irian tetap berdiri, itu bukan lagi tempat yang penuh harapan. Suasana di dalamnya kini terasa berat, seolah terperangkap dalam kenangan pahit. Sri kemudian memutuskan untuk menutup warung tersebut dan mencari Mbah Suro, berusaha mencari cara untuk mengakhiri semua ini. Namun, saat dia mendatangi dukun itu, Mbah Suro hanya bisa menggelengkan kepala. "Kekuatan ini tidak bisa dihentikan begitu saja. Kau harus memutuskan rantainya sendiri," katanya dengan nada serius. Sri menyadari bahwa perjalanan ini belum berakhir, dia harus menghadapi konsekuensi dari keputusan yang telah diambil Nia. Dalam kegelapan yang menyelimuti, Sri merasakan kehadiran makhluk gaib yang terus mengintainya. Dia hidup dalam ketakutan, terjebak dalam kenangan sahabatnya, dan menyadari bahwa kesuksesan yang diraih Nia adalah sebuah ilusi yang berbahaya. Dia harus mencari cara untuk memutuskan rantai itu sebelum semuanya terlambat. Di dalam hati, Sri berjanji untuk tidak membiarkan kematian Nia sia-sia, dia akan berjuang melawan kegelapan yang telah mengambil sahabatnya. Ini mengakhiri perjalanan Nia dengan kesedihan yang mendalam dan penyesalan yang tak terhapuskan. Konflik mencapai puncaknya, dan pembaca dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa kesuksesan yang diimpikan bisa berujung pada kehilangan yang menyakitkan. Pesan moral tentang bahaya mengejar kekayaan dengan cara instan tersampaikan, meninggalkan jejak yang mendalam di hati pembaca.